Oke. Oke, jadi dekomposisi matriks yang akan kita bahas diantaranya adalah beberapa metode ya, dekomposisi matriks RU, kemudian aplikasinya dalam penyelesaian sistem persamaan linear, dan nanti mungkin ini minggu depan matriks dekomposisi SVD. Ya. Nah, untuk matriks dekomposisi LU nanti ada beberapa yang akan saya bahas, beberapa metode Doolittle, Prout, Cholesky, dan inverse matriks elementer, atau ini sering disebut dengan eliminasi Gauss. Jadi dekomposisi matriks itu apa? Jadi dekomposisi matriks itu sebenarnya sama dengan faktorisasi matriks. Dan matriks yang akan kita dekomposisi atau akan kita faktorkan adalah matriks bujur sangkal. Nah, dekomposisi LU disebut dengan dekomposisi LU karena kita akan faktorisasi matriks, ya, faktorkan matriks sebagai hasil perkalian antara dua matriks, yang satu disebut dengan matriks L, yang satu disebut dengan matriks U. Ya. Nah, sama seperti kalau kita memfaktorkan bilangan, misalkan 10, ini bisa saya faktorkan dengan 2 kali 5, bisa saya faktorkan dengan 1 kali 10, ya. Jadi pada faktorisasi matriks ini atau dekomposisi matriks ini, maka matriks faktornya itu tidak harus sama, ya. Jadi kalau misalkan angka tadi ya, contoh 12 misalkan, faktorisasinya bisa 2 kali 6, ya, bisa juga 3 kali 4, ya, bisa juga 1 kali 12. Ini sama ya. Jadi pada matriks bujur sangkar ini yang kita hendak faktorisasi ini atau kita dekomposisi, maka matriks faktornya L dan U ini mungkin akan berbeda, ya, berbeda nilainya, ya, tetapi tentu saja kalau dikalikan akan hasilnya sama dengan matriks A. Ya, oke. Jadi matriks A kita dekomposisi menjadi hasil perkalian matriks L dan matriks U. Matriks L itu merupakan matriks segitiga bawah dan matriks U merupakan matriks segitiga atas. Gitu. Jadi matriks A itu akan saya dekomposisi menjadi hasil perkalian matriks L dan U, di mana kalau matriks A saya tuliskan dalam bentuk seperti ini, ya, ini matriks A. Ini tentu saja ada elemen-elemen matriksnya, ya. Kemudian ini matriks L, ya. Ini adalah faktor dari matriks A, matriks L, matriks segitiga bawah. Perhatikan. Jadi matriks segitiga bawah adalah matriks yang angka di atas diagonal utama ini 0, ya. Dan yang di bawah diagonal utama ini ada angkanya, ini namanya matriks segitiga, ya. Kemudian matriks U ini adalah matriks segitiga atas. Perhatikan kekhasan untuk metode Doolittle itu pada matriks L-nya itu diagonal utamanya itu angkanya 1. Gitu ya. Angkanya 1 semua. Nah, kemudian untuk metode Prout, ya, metode Prout ini sama ya, saya faktorkan matriks A menjadi hasil perkalian matriks L dan matriks U. Di mana kalau untuk metode Prout, ya, matriks segitiga ataslah yang diagonal utamanya itu nilainya 1. Ya. Oke. Kemudian Cholesky. Nah, matriks Cholesky ini dikatakan matriks dekomposisi matriks LU juga karena memang difaktorkan menjadi matriks segitiga bawah dan matriks segitiga atas. Meskipun demikian, untuk metode Cholesky, ya, untuk metode Cholesky, matriks segitiga atas itu akan merupakan transpos dari matriks segitiga bawah. Ya.
Nah, oke, mari kita lihat contohnya langsung. Oke, nah selain dekomposisi matik, nanti juga akan kita bahas mengenai penyelesaian sistem persamaan linear dengan matik dekomposisi. Nah, misalkan ya di sini contohnya untuk matik dekomposisi LU dengan metode Doolittle-Delcourt. Ya. Oke, jadi misalkan ini matik A, ini matik ini variabelnya dan kemudian ini konstantanya. Ya, kita selesaikan dengan pertama kali mengubah matriks A ini. Yang A ini kita dekomposisi menjadi hasil perkalian matrik L dan U. Sehingga L dikalikan U dikalikan X sama dengan matriks B. Nah, kemudian kita misalkan UX ini, nah ya, jadi UX ini kita misalkan sama dengan Y. Sehingga dari sini ya, karena UX sama dengan Y, maka L dikalikan Y dari sini sama dengan B. Dan selanjutnya, kita lakukan penyelesaian dengan menggunakan matriks ini untuk mendapatkan nilai-nilai Y. Ya, ini adalah variabel sementara. Ya, dari sini kita dapatkan nilai Y berapa. Selanjutnya, kalau nilainya sudah, kita akan manfaatkan yang di sini ini untuk mendapatkan nilai X. Nah, sehingga sistem persamaan linear kita akan terselesaikan ya dengan mengetahui berapakah X1, berapakah X2, dan seterusnya. Nah, untuk matrik Cholesky sebenarnya sama ya. Bedanya apa? Bedanya adalah untuk matrik Cholesky itu faktornya itu terdiri dari matrik L dan matrik L yang ditranspos. Ini L matrik segitiga bawah. L transpos ini matrik segitiga atas. Jadi sebenarnya ini memang matrik L dikalikan matrik U ya, tetapi matrik U-nya di sini merupakan transpos dari matrik segitiga bawah L ini. Ini sama ya, serupa ya, hanya bedanya di sini ya. Di U yang merupakan transpos dari matrik segitiga bawah atau L. Jadi pertama kita cari variabel antara dulu Y, kemudian baru kita cari nilai X.